Aku sengaja menjemput Nona. Biar Nona tahu jelas apa yang diperbuat Pak Burhan dalam menjalankan usaha penebangan kayu itu. Sejak bibimu meninggal, dan Pak Burhan menikah lagi dengan perempuan yang dibawa dari kota, nasib pegawai tidak begitu dipikirkan. Maaf Nona Karina, apa yang aku laporkan bukan untuk mengambil hati Nona. Sama sekali tidak. Tapi aku sebagai pekerja bagian pembukuan telah terlibat pemalsuan. Istri muda Pak Burhan selalu mendikte pekerjaanku. Dengan cara itu, aku juga ikut bersalah. Rasanya aku ingin berhenti bekerja. Jangan berhenti. Aku lihat dulu kenyataan. Kalau perlu, aku ambil alih. Udin! Siapa yang perintahkan melakukan penebangan di sini? Tobar, apa kau tidak tahu? Daerah ini tidak termasuk hak penebangan hutan dari perusahaan kita di sini. Aku sekedar menjalankan perintah. Semua tanggung jawab Tobar. Goblok! Aku pimpinan lapangan. Semua harus melalui perintahku. Hentikan! Semuanya berhenti! Berhenti! Kenapa berhenti? Aku yang perintahkan. Karena daerah ini tidak termasuk wilayah kita. Jangan coba-coba ambil keputusan sendiri. Aku kepala mandor di perusahaan ini. Perintahku tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maafkan kami, Tobar. Ayo teruskan kerja. Awasi kegiatan mereka. Baik. Tunggu. Jangan tebang pohon lagi. Bapak moyangku saja tidak berani melarang. Kamu cuma bisa bikin rusak, tapi tidak bisa menjaga kehidupan yang ada di hutan ini. Tidak seorang pun yang berhak melarangku. Nona, sebaiknya aku turun sini saja. Jangan sampai mandor-mandor itu mengetahui aku bersama Nona. Iya.
Sudah sering pemuda itu mengganggu? Baru kali ini, Nona. Kalian salah besar. Daerah ini tidak termasuk kontrak kerja hak penebangan hutan. Nona, tadi juga Daim sudah melarang. Tapi Tobar melakukan protes. Ya, betul, Nona. Semua kembali ke base camp. Baik. Pak, sini, Pak. Ada apa? Kau pasti akan tertarik. Lihat, Pak. Tuh. Apanya yang istimewa? Kamal kan baru datang dari kampung. Iya, aku tahu. Tapi tidak seperti biasanya dia begitu. Ya, mungkin saja terburu-buru. Akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Papa selalu anggap sepi persoalan sekecil apapun. Kalau sudah mengalami keruwetan, baru minta pendapatku. Nanti saja kita selidiki soal si Kamal. Sekarang aku mau menyelesaikan surat untuk Karina di Jakarta. Kita beritakan saja laporan palsu. Perusahaan ini mengalami rugi. Biar dia tahu diri. Jangan minta kiriman uang terus. Nah, itu baru aku setuju. Kau memang suamiku yang baik. Aku semakin sayang padamu. Tobar! Pemuda hutan tempo hari datang lagi dan menyerang kami. Satu orang saja tidak mampu memberikan perlawanan. Goblok! Karina. Biadab. Kiranya selama aku tidak kemari, hukum rimba telah berlaku di sini. Sedangkan kita belum sempat mendikte para mandor-mandor. Sulit untuk kita berbohong. Kita kan punya pembukuan. Buktikan saja dengan itu. Kalau saja mandor-mandor itu ditanya dan berkata dengan sebenarnya, pembukuan itu tidak ada artinya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kau perlakukan dia dengan ramagin. Aku akan berusaha membujuknya. Karina. Karina, kenapa datang mendadak? Sampai kami tidak sempat menjamu tamu istimewa dari kota besar. Tidak perlu diistimewakan. Keramataman yang berlebihan itu akan meracuni diri sendiri. Karina, kau seorang gadis yang terdidik. Seharusnya kau berlaku sopan. Itu kan bibimu. Aku bingung, Paman. Harus panggil apa? Kalau aku panggil bibi, rasanya kurang serasi. Umurnya hampir sama dengan umur aku. Namun yang jelas, bibiku adalah bekas istrinya Paman yang telah meninggal. Paman juga tadinya orang lain. Karena nikah dengan bibiku, maka orang tersebut aku panggil Paman. Apa maksud membuka kartu tentang asal-usul hubungan keluarga itu? Maksudku agar Paman tahu diri. Sudah diberi kepercayaan mengurus perusahaan. Jangan menggerogoti hasilnya untuk kepentingan pribadi. Kau bisa buktikan itu? Ya, di antaranya adalah perhiasan yang dipakai istri Paman. Itu bagian kecil yang terlihat. Karina, dalam bulan ini Paman belum bisa kirim uang untuk keperluanmu, mengingat perusahaan yang Paman kelola mengalami kerugian. Terlalu naif Paman memperlakukan aku. Ini semua bohong. Kau kan bisa periksa dari pembukuan. Itu juga bohong. Kalau Paman tidak becus memajukan perusahaan, biar aku pimpin sendiri. Bagian Paman akan aku perhitungkan. Pak,
Aku jadi curiga atas kedatangan Kamal. Yang waktunya hampir bersamaan dengan kedatangan dia. Jangan-jangan. Maksudmu, dia menemui Karina di Jakarta dan membongkar rahasia kita? Iya. Di hening malam ini ingin ku ungkapkan deru hati, di relung emosi diri yang masih tetap tersembunyi, yang masih tetap tersembunyi. Ibarat unggun api yang berkobar dalam sanubari, tak dapat ku bendung lagi gelora cinta merasuk diri, gelora cinta merasuk diri. Karina, Karina, oh Karina, belum tidurkah engkau atau telah bermimpi? Karina, Karina, oh Karina, bawalah aku ini bersama mimpimu yang indah walau semalam, yang indah walau semalam. Remang-remang bara api yang terkadang padang lenyap lagi. Ku panggil namamu lirih yang merasuk jadi idaman hati, yang merasuk jadi idaman hati. Karina, Karina, oh Karina, bawalah aku ini bersama mimpimu. Karina, Karina, oh Karina, belum tidurkah engkau atau telah bermimpi yang indah walau semalam, yang indah walau semalam, yang indah walau semalam.
Selamat malam, Karina. Boleh aku masuk? Silakan. Kau terhibur dengan lagu yang kunyanyikan? Tidak? Lagu itu khusus untukmu. Ya, aku juga senang musik. Tapi tidak pada saat seperti ini. Yang kunyanyikan lain. Kalau kau hayati liriknya, aku tak perlu berterus terang lagi padamu. Belum terpikir ada pemuda mendampingiku. Aku tahu kau lagi bingung. Mulutmu saja bu alkohol. Tadi siang berselisih paham ya dengan pamanmu? Abang angkatmu tidak tahu diri. Harta almarhum ayahku dihabiskan untuk menyenangkan istri mudanya. Dan kau juga termasuk orang yang kotor dalam lingkungan. Ah, yang benar. Baru kali ini aku ditampar oleh seorang gadis. Ternyata enak. Apalagi kalau pipiku dielus dengan jari yang lembut ini. Aku harap kau tinggalkan tempat ini, Tobar. Aku mau istirahat. Kalau aku mau menemanimu sampai pagi, kau mau apa? Mayat Kamal jangan disentuh atau dipindahkan. Tunggu sampai aku datang. Karina, kau tak perlu buang-buang waktu untuk mengusut kematian si Kamal. Aku yang merencanakan semua ini. Biadab. Sikap yang tidak terpuji. Ya, caci makilah sepuasmu. Yang jelas, hanya kita berdua di ruangan ini. Tidak. Tidak, Karina. Ada aku. Aku yang akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Tanda tangani surat ini. Lucu. Ini sama juga Paman mengambil alih perusahaan secara paksa. Ya. Aku tidak keberatan kalau Paman ingin memiliki perusahaan ini. Tapi tolong kembalikan semua modal peninggalan almarhum ayahku. Tidak usah komentar. Tanda tangani segera. Paman sungguh-sungguh. Abang! Kau hanya adik angkatku. Tidak perlu turut campur. Cepat tanda tangani. Tobar, tangkap Karina. Aku tidak mau kalau keselamatan Karina terancam. Berani keras kepala. Untuk itu aku berani membantah. Karena aku menaruh hati pada dia. Cinta. Belum tentu diladeni. Kita suruh mandor-mandor lain saja. Ada apa, Pak? Karina mencoba membunuh aku. Dia kabur. Kemana, Bu? Ke sana. Tangkap dia. Baik, Bu. Yuk.
Coba lihat. Dia pasti melintasi sungai ini. Ayo kita kejar. Ayo. Jangan takut, Nona. Kami diperintah untuk membawa Nona. Tidak, aku tidak bersalah. Aku lari karena mereka mau membunuhku. Nanti saja Nona bertanggung jawabkan. Kami hanya menjalankan perintah. Ayo. Ayo. Jangan pegang. Kalian cuma buruh kasar. Akulah yang berhak atas perusahaan itu. Soal itu kami tidak tahu. Yang jelas, Pak Burhan sebagai majikan kami. Kalian telah dihasut. Pergi. Kamu jahat. Sengaja menghalangi kepergianku. Lihat, ini apa? Saya hampir mati sama ini. Usir gajah-gajah ini. Aku mau pergi. Saya bisa usir mereka. Kamu boleh pergi suka-suka kamu. Tapi ingat, hutan ini masih liar. Sebelum kamu sampai tujuan, binatang buas sudah makan kamu.
saya mau pulang. Tombay, angkat saya naik. Angkat. Ayo, Tombay. Saki? Kinong. Makasih. Bamba. Bamba. Nih. Jangan ragu, Saki. Nanti yang lain tidak kebagian. Kamu juga kebagian makan. Nih. Makan. Nanti kamu lapar. Kenapa? Tidak suka? Bukan tidak suka. Kamu menganggap aku sama dengan binatang piaraanmu. Dapat mencuri dari mana buah itu? Mencuri? Kalau pisau ini betul, saya rampas dari orang-orang yang mau bunuh saya. Tapi apa yang tumbuh di hutan ini semua bagus. Hanya orang-orang pendatang yang bikin rusak lingkungan. Hutan-hutan menjadi gundul dan tidak ditanami kembali. Itu bagi mereka yang tak tahu aturan. Yang tahu aturan hanya sedikit orang saja. Banyak tidak tahu diri. Tamak. Ya, tamak. Untuk tempat kamu tidur, boleh pilih. Kalau tidur di atas sana, biar aku tidur di bawah sini saja. Badanmu panas. Tidak di atas sana. Kamu tidak kuat. Ya? Hah? Udah pagi. Bangun.
masih lapar. Saya bawa lagi. Sudah cukup, kenyang sekali. Tidak sakit lagi? Sekarang sudah sembuh. Kita sama-sama pergi cari air. Kenapa? Apa Sambo lucu? Rupanya kau lebih percaya pada binatang daripada manusia. Ya, manusia jahat. Kalau begitu, kau juga tidak percaya padaku. Lupakan saja kejadian lalu. Setelah aku mengenalmu lebih dekat, ternyata kau baik. Satu saat aku memerlukan bantuanmu. Soal apa? Mengambil kembali perusahaan penebangan kayu yang dikuasai pamanku secara paksa. Sudah itu? Kita usahakan sendiri. Sambo tidak mau. Tidak mau. Biarlah Sambo hidup begini. Itu bukan yang Sambo mau. Tapi semua damai. Persahabatan kita sampai di sini. Aku mau pergi. Karina! Karina! Hamba! Bagaimana, Tobar? Sudah menemukan Karina? Sudah. Dia bersama seorang pemuda. Pemuda yang mana? Yang pernah menghalangi tujuan kita tempo hari. Oh, pemuda hutan itu. Iya. Malahan aku menemukan Togap dan Bakir sudah menjadi mayat. Ini berbahaya. Sekali waktu, mereka bekerja sama menyerang kita.
ada di sini. Tertinggal di tempat jemuran. Belum sempat kuberikan pada Gina. Awas, Tobar. Kalau bohong, tindakan apa bakal ku terima? Malam benar pulangnya, Pak. Aku sampai ketiduran menunggunya. Apa salahku? Kau berbuat apa dengan Tobar? Tadi aku menasihati dia. Sambil buka kimono. Jahanam. Kebaikanku kau balas dengan noda. Rasakan. Maaf, Kak. Bukan aku yang memulai. Bajingan. Kau sudah menginjak-injak martabatku. Semua rahasiaku telah kau ketahui. Saatnya menunggu kematian. Sekarang, kau seperti ular kehilangan bisa. Perusahaan ini sudah menjadi milikku. Dan sandiwara kita telah berakhir. Perempuan laknat. Tidak seharusnya kau tembak dia. Dengar, Tobar. Apa yang kulakukan untuk kebebasanmu mendapatkan Karina tanpa penghalang. Saki mengambil pakaian. Iya, iya. Saki, kembalikan. Karina, kamu jangan lempar. Nanti dia sakit. Enak saja melarang. Lihat tuh. Saki, kasih balik. Ayo. Monyet kamu tidak tahu diri. Kalau Saki tahu diri bukan monyet, itu dipakai masih bisa. Nanti Sambo bikin baju baru. Kamu marah? Pasti kamu yang mengajari si Saki. Ayo terus, Sambo tidak marah. Lagi. Bikin lagi biar puas. Sambo suka kamu tadi pukul. Kamu sudah mulai belajar hidup keras di hutan ini. Pakai baju itu. Bagus untuk bikin hangat badan kamu. Kamu mau tidur di atas?
Di bawah saja. Kau sanggup mengatasi tantangan? Asal kau tahu, aku juga mampu mempertahankan hidup. Itu sebagian kecil dari rintangan. Pada mulanya, hidup di hutan terasa tidak bersahabat. Kalau kita tanamkan cinta kasih, alam akan memberikan kedamaian. Dan tidak semua hewan jadi musuh kita. Aku coba menyesuaikan diri dengan lingkungan. Diam! Apa yang kau harap dari manusia liar seperti dia?
Liar yang sering mengusik ketenanganmu. Jangan. Tenaganya masih bisa digunakan. Ikat. Sebenarnya aku tidak jahat sebagaimana yang kau duga. Buktinya, kau boleh makan sepuasmu. Tanganmu tidak kuikat. Tubuhmu tidak kusakiti. Dan kau kuanggap tidak sebagai tawanan. Rupanya cara tingkah berpakaianmu mirip dengan pemuda liar yang sudah disekap. Tidak apa-apa. Hanya aku masih mengharap pengakuan dari lubuk hatimu. Bahwa kau juga masih menaruh cinta padaku. Cinta itu kodrat. Tidak bisa dipaksakan. Oh. Tidak ada harapan sama sekali. Baiklah. Ku beri waktu 4 jam untuk berpikir. Kalau jawabanmu masih seperti tadi, persoalannya akan lain. Oh ya, ingat, jangan kau coba melarikan diri. Sekitar tempat ini sudah dijaga. Kalau tidak aku halangi, tentu kau sudah mati di tangan Tobar. Kulihat, kau tampan, gagah, dan penuh semangat jantan. Aku jadi berpikiran lain. Untuk itu, aku ingin menikmati keperkasaanmu. Ketajaman matamu membuat aku lebih bergairah. Kalau kau bersikap kasar seperti itu, kau akan hadapi lawan yang seimbang. Golan. Layani dia dengan baik.
Buka ikatannya.
Ingat kau. Ayo. Nyawamu sampai di sini, Toba. Peluru ini akan menentukan siapa yang berkuasa sekarang. Sambo.